Saya hari ini mau sharing karena baru saja pulang dari resepsi pernikahan. Sementara saya beberapa hari yang lalu ada orang yang sharing ingin bubar dari pernikahannya. Lalu saya mulai merenungkan, saya ingin sharing kenapa orang ingin menikah dan ada orang yang ingin bubar pernikahannya. Saya mulai dengan sharing tujuan dari pernikahan. Yang pertama saya temukan orang menikah karena tujuannya adalah kebutuhan psikologis, di mana dia merasa nggak enak sendiri, nggak enak seorang diri, maka dia perlu partner. Maka menikahlah dia oleh karena untuk menutupi kesendiriannya itu. Jadi kebutuhan psikologisnya terpenuhi. Lalu yang kedua, ada orang menikah mungkin karena kebutuhan biologis. Ada orang yang bisa temenin dia untuk menyalurkan kebutuhan biologis, maka dia menikah oleh karena memenuhi kebutuhan biologis. Ada yang ketiga juga, kebutuhan sosiologis. Ada orang menikah karena dia merasa teman-temannya sudah menikah, dia sudah punya umur. Oh, jadi kayaknya nggak enak kalau saya nggak nikah, apa kata orang nilai dia, orang menghakimi dia. Jadi cepat-cepat dia menikah karena kebutuhan dari sosiologis, karena teman-teman sekitarnya sudah menikah atau karena usia dan sebagainya, ada tekanan seperti itu. Lalu menikahlah dia karena sosialnya menekan dia. Ada saya menemukan yang keempat, alasan orang menikah karena ingin bahagia. Dia merasa hidupnya kurang bahagia. Dia lihat mungkin ada cerita-cerita film atau kisah-kisah yang begitu romantis sekali dan ingin dia menikah. Lalu dia menikah karena dengan harapan bahagia. Dan ternyata juga waktu dia mengharapin bahagia di dalam pernikahan, dia tidak menemukan bahagia. Oh, ternyata menikah demikian aja ya. Dia tidak bisa membahagiakan kita. Seterusnya. Lalu demikianlah saya menemukan ada banyak orang ingin bubar dari pernikahan karena hanya menikah kebutuhan psikologis, biologis, sosiologis, dan juga alasan pengen bahagia. Tapi kita harus lebih dalam melihat pernikahan itu supaya kita, kalau yang belum menikah jadi pengen menikah, punya alasan yang tepat, dan supaya kita bisa lebih baik preparation kita. Saya menemukan firman Tuhan katakan demikian, bahwa orang menikah, Matius 19 ayat 6 dia berkata, kamu bukan lagi dua, melainkan satu. Jadi apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Jadi ada kata kuncinya, Tuhan yang mempersatukan. Saya percaya di dalam perjalanan hidup saya berapa kali gagal untuk membangun relationship dengan lawan jenis. Dan ada yang saya yang memutuskan, ada pihak dari lawan jenis saya yang memutuskan. Tapi akhirnya hari ini saya menikah dengan istri saya yang bernama Karen. Itu saya percaya kedaulatan Tuhan yang mengatur, mempertemukannya. Maka hari ini kalau saya udah diberkati, dipersatukan, itu Tuhan yang mempersatukan. Dan tidak satu orang pun bisa menceraikannya. Jadi hari ini saya menikah, banyak problem, banyak masalah. Tapi ada satu kekuatan yang luar biasa karena kita tahu, kita yakin ini Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang mempersatukan. Dan dengan apapun, alasan apapun, tidak bisa diceraikan oleh manusia. Dan akhirnya ini tujuan pernikahan yang saya temukan. Jadi maka penting sekali kita menikah. Selain alasan yang tadi yang keempat, kita ngerti unsur Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang mempersatukan. Itu penting sekali. Yang kedua, saya menemukan juga Rasul Paulus katakan di dalam Efesus bahwa pernikahan itu di mana dikatakan seorang istri kamu harus tunduk taat kepada suami dalam segala sesuatu. Dan sebaliknya, suami disuruh untuk mengasihi istri dengan cara malah memberikan nyawa. Dan saya melihat ada satu hal yang luar biasa. Kata kuncinya adalah menyerahkan nyawa. Artinya orang yang mau menikah siap untuk betul-betul tidak memperhatikan kepentingannya diri sendiri, malah untuk kepentingan partnernya. Sementara partnernya disuruh tunduk dalam segala sesuatu. Artinya apa? Dia sudah tidak punya hidupnya lagi karena dia sudah tunduk apa mau pasangannya, suaminya. Dalam hal ini suaminya juga sudah tidak lagi melihat kepentingan dirinya sendiri, tapi dia berani mau menyerahkan nyawa karena mengasihi pasangannya. Artinya intinya dua pasangan dia harus dewasa, tidak mementingkan diri sendiri. Nah, banyak orang sekali lagi pernikahannya ingin bubar karena dia tidak siap menyerahkan diri. Yang satu tidak siap tunduk, artinya masih mementingkan diri sendiri. Sulit, maka dia ingin bubar. Yang kedua, karena tidak percaya
bahwa Tuhan punya kedaulatan, Tuhan yang mempersatukan, Tuhan yang mempertemukan. Makanya sebelum kita menikah, kita mesti ingat, kita mesti yakin, kita mesti kenal Tuhan, bahwa Tuhan yang mempertemukan lewat kedaulatannya. Kalau sampai hari kita menikah, kita diberkati, dan kita siap untuk masuk, yaitu menanggalkan kepentingan diri sendiri, dan menyerahkan nyawa kita untuk pasangan kita. Sangat sederhana sharing ini, biar memberkati kita semua, yang sedang tengah perjalanan, yang ingin bubar pernikahannya, ingat, kalau Tuhan sudah mempertemukan, tidak satu alasan apapun juga untuk kita membubarkannya. Kalau kita dalam banyak masalah kesulitan, kita terus koreksi, apakah kita sudah siap menyerahkan diri untuk pasangan kita, tidak mementingkan diri sendiri. Artinya siap diproses, siap untuk dewasa. Semoga sharing singkat ini memberkati pernikahan kita bagi yang sudah menikah, yang belum menikah. Jadi kita pertimbangkan bukan sekedar hanya alasan psikologis, alasan biologis, alasan sosiologis, atau karena kebahagiaan semata, tapi lebih dalam lagi kita mesti mengerti ada rencana Tuhan yang besar dalam pernikahan kita. Tuhan memberkati.